Sekarang form judulnya anak kos versus anak rumahan ya. Which one are you? Anak kos-kosan or anak rumahan ya tanya. Gue anak rumahan. Jelas anak kos to the kosan. Which one do you prefer? Dan kenapa? Jelas gue lebih suka kos-kosan. Yang kos-kosan gang. Kenapa? Soalnya gue bisa main tanpa dia ngelarang. Jadi tiru guys. Gue prefer jadi anak kos-kosan sebenarnya. Soalnya lebih bebas. Pros and cons for being anak kos-kosan or anak rumahan. Oke, karena gue anak rumahan, gue bakal jawab yang anak rumahan aja kali ya. Pros and consnya, prosnya kalau minta duit cepat. Consnya, ya itu tadi, apa sih konsekuensi dari ketika kita ada apa-apa langsung bilang ke orang tua. Orang tua bisa tahu semua hal yang kita lakuin dan akhirnya mereka lebih ke apa ya, bisa, apalagi kalau yang strict parents gitu kan, mereka langsung kayak ngelarang-larang dan lain-lain gitu kan pokoknya. Gue sebagai anak kos-kosan, sebenarnya prosnya itu ya jadi kayak lu mandiri, lu bisa ngelakuin apapun yang lu inginkan gitu ya, tanpa terkekang gitu. Tapi tentu saya harus bertanggung jawab, oke. Consnya apa? Makanan tuh lu harus nyari gitu, kayak capek nggak sih kayak lu ini gue harus makan apa, gue harus makan itu gitu kan. Udah ya, ada lagi nggak ini jawabannya? Pertanyaannya, ada ya? Udah. IPK, ini podcast kita. IPK Bahas IP bukan di sini kak. IPK Sarip dong kakak. hanya di 8EH. Let's go. 107,9 FM 8EH Radio ITB, Your Edutainment. And Music Station. Yoi. Balik lagi sama siapa nih, Kel? Eagle. Dan Bibin Startar, tentu Startar. Star. Ya, balik lagi tentunya di episode 6 dari IPK. Ini podcast kita. Ini podcast kita. Bahas IP. Bukan di sini, Iya, kan? itu dia akhirnya berhasil ya, teman-teman sekalian. Ya memang karena kita ini sudah mengalami hal-hal yang Iya. sangat berat ya. Abis lebaran langsung UAS itu. Habis lebaran langsung Ah, iya itu. langsung ada pengumuman UP gitu. Aduh, jangan Tapi berbekan semoga ya. tidak ada yang UP ya. Iya, Pastinya ya, buat karena ya betul. Kalau UP juga mudah-mudahan lancar gitu. lancar lah. ya. At least, Amin betul. ya. Ya semoga enggak sih ya. Karena Ya, UP itu betul. kan lagunya Cardi B ya. Oke, perlu gue harus nari di sini. Jangan. Aduh, baik. Oke. Jadi kita di sini bakal bahas tentang hal lain. Yes, Bukan Cardi B ya. bukan. Kita bakal bahas tentang apa nih, Gal? Kos versus. Yes. Kita nggak bahas kos-kosannya ya. Iya. Kita tidak membuka lowongan Iya. kos-kosan di sini. Jadi kita membahas sifat-sifat anak-anak kuliah Anak-anak, gitu ya. iya, Soalnya anak-anak kan kuliah. kayak sangat apa ya, berhubungan banget. Benar. Ngekos sama dan rumah. rumahan. Iya. Ya udah, langsung aja. Jadi kita ini udah buat wawancara juga nih ya, Yes, Kak, ya. Sama orang-orang banyak kita wawancara anak-anak ITB. Iya. Juga teman-teman kita yang lagi UTBK. UTBK. Enggak lagi sih. Udah selesai. Udah Baru selesai. atau yang mau gitu ya. Kalau gitu kita tunjukin aja gimana, Gang? Iya, kita tunjukin. ya. Iya. Jadi ini adalah hasil wawancara Bintang dan Eagle Yes, sir. kemarin ke anak-anak yang habis UTBK. Check it out. IPK, ini podcast kita. Ini boleh nih kasih tahu siapa dari mana? Mungkin asal sekolah sama asal daerah mungkin ya. Dia Majalengka. Kalau saya Sam Nathanael dari SMA Gamaliel asal Bandung. Oke. Aku Galih dari asal Soreang. Saya Ivan Julio dari BPI 1. Riri dari BPI 1 juga. Alena dari BPI 1. Reza dari BPI 1. Aku Vera. Aku Pau dari Wakaf Salman juga. Aku Retno dari Wakaf Salman juga. Sidik. Arjuna. Aku Anya, aku dari Bogor. Aku dari Bandung. Aku Safia dari Bandung. Nah, saya si Papa Ujia, asal dari Bandung, asal sekolah dari Seman 1 Batu Jajar. Halo, nama aku Salma. Aku dari Bandung, sekolah di Seman 5. Aku Owen dari SMA 7, daerah rumahnya di Gatsu. Nama saya Nurul dari SMK ICP. Rumah saya di Cigadung. Nama aku Budi, aku asalnya dari Bekasi. Nama aku Wijen, aku kimia 2017. Nah, kalian pernah dengar nggak sih sama yang namanya kos-kosan? Pernah dong ya? Kalau kalian ada rencana buat ngerantau nggak keluar? Ada niatan.
Iya sih, aku mau. Ada sih antara UGM atau UMS. Aku nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oh, nggak tahu. Mau nanya, kata kalian perbedaan yang paling mencolok antara anak kosan sama anak rumahan. Apa tuh? Lebih bebas nggak sih dari orang tua? Lebih bebas. Kalau anak rumahan kan masih terpantau sama orang tuanya juga nggak sih? Kalau misalnya anak kos tuh apa-apa harus mandiri, terus disiplin waktu tuh harus bener gitu, kayak bangun pagi pasti nggak ada yang bangunin, harus mandiri. Kalau sakit juga mandiri, gitu deh pokoknya. Kalau kata apa sih dari pengeluarannya kan kalau anak-anak rumah tuh bisa dimasakin sama orang tuanya atau cari bahan sendiri. Nah kalau anak kos tuh biasanya cari makanannya sendiri, harus keluar dulu, ngeluarin uang banyak juga. Di rumah makan gratis sih. Di kosan tuh perlu memilah dan memilih gitu makanan yang mana yang sesuai sama dompet gitu. Bedanya tuh kayak nge-manage keuangannya itu loh. Kan ngekos sama rumah tuh kadang beda ya. Kalau ngekos mah lebih mementingkan nanti bakal ada apa, jadi gak boros lah gitu. Kalau ngekos sendiri itu apa ya? Yang pasti tuh kayak kita juga harus berbaur kan sama anak kos yang lain, kayak nggak bisa terus menyendiri di kamar, kayak susah kan. Jadi kalau ngekos sendiri itu pasti ya sosial itu pasti boleh ya, harus lah. Tapi kalau di rumah itu karena aku introvert, jadi kayak kalau di rumah itu ya udah kayak malas aja buat berinteraksi sama tetangga. Kalau ngekos mungkin kayak lebih ngerasa bebas aja sih. Cuman ya kadang kalau misalkan kita butuh sesuatu yang nggak ada terus susah gitu kan, yang biasanya kesedia di rumah yang itu susah gitu. Kalau di rumah tuh kan kayaknya kita bisa jadi terima jadi ya. Kalau di kos kayaknya kita terima apa adanya. Iya, benar sekali. Iya, begitu gue. Nih ya kalau dari soal makanan nih. Ya kan kalau di rumah mungkin ada disediakan atau di kos gitu. Menurut pandangan kakak sendiri soal makanan tuh gimana nih? Kayak anak kos dengan anak rumahan tuh gimana ya? Anak kos Indomie Proma. Iya. Betul nggak sih, benar banget sih. Kadang kan kalau anak rumahan suka udah disiapin, sedangkan anak kosan harus beli atau bikin sendiri gitu. Kalau di rumah kan dimasakin gitu, masih dimasakin, terus masih ada misalnya makannya kayak fasilitas mau sempurna gitu. Masih ada sayur, masih ada lauk pauk. Kalau kosan kan biasanya kan Indomie, kalau nggak beli di luar gitu. Menurut saya sih kosan kan dari uangnya juga cukup terbatas ya, tergantung orangnya sih kan. Jadi paling minimal lah harus bisa masak, seenggaknya kayak goreng telur, goreng apa, soalnya bisa menghemat banget gitu daripada makan di luar gitu. Kalau ya mungkin di rumah kan biasanya mungkin kalau ada orang tuanya di rumah mungkin selalu makan masakan orang tua ya, ibu mungkin atau ada siapa yang masakin. Sedangkan kalau kalian ngekos kan ya mungkin kalau kita nggak sempat masak ya pasti beli gitu kan, pasti rasanya juga beda, mungkin kualitas masakannya juga beda, atau mungkin jadinya malah lebih boros gitu kalau misalnya makan di luar terus gitu. Dari segi lifestyle nih. Nah, perbedaan lifestyle anak kos sama anak rumahan tuh gimana sih? Kalau anak yang dari awal emang anak rumahan mungkin nggak terlalu hedon lah ya, tapi kalau dari dulunya udah sering main keluar-keluar, mungkin pas ngekos tuh harus bisa balance lagi. Itu sih kembali ke diri sendiri ya, tergantung gimana orangnya. Kalau aku sih, kalau aku anak rumah jadi kayak terpantau gitu sama orang tua kan. Kalau di kos mah aku takut gitu buat ngelakuin sesuatu. Kalau style ya yang penting bisa dipakai, yang masih bagus gitu. Oke. Jadi seadanya gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan jadi anak kosan mungkin bahkan lebih sering keluar sih ya, karena fasilitas di kosannya juga kan terbatas gitu ya. Dan lebih bebas gitu. Kalau misalkan di rumah kan ada orang tua ya, jadi kan ada restriksi atau yang nahan gitu, dari main kesini main ke situ gitu. Tapi kalau misalkan kuliah malah lebih bebas gitu kan. Anak kosan harus hemat. Terus nggak bisa sering-sering jalan sama teman. Karena dilarang orang tua kan. Kalau saya mah ya mungkin kalau anak kosan lebih sederhana mungkin, karena harusnya hemat juga kan gitu. Tadi kan udah tahu pros and cons-nya dari ngekos ya. Betul. Menurut kalian pribadi nih ya, lebih enak jadi anak kosan atau
tetap diem sama mamah di rumah gitu? Pengen ngekos. Pengen Tantangan baru. Tantangan baru. Kalau saya mah ya enaknya ngekos sih. Kayaknya udah pernah ngekos jadi lebih enakan sama orang tua. Sama orang tua, kenapa nih? Kenapa? Karena anak tunggal dan 2 tahun lagi bisa aja kita nggak pernah tahu hidup kan. Iya. Dalam ya teman-teman. Mending ngekos aja sih. Ngekos juga sih. Kalau aku lebih stay di rumah sih. Kalau saya sih pinginnya ngekos ya, soalnya kayak ya lebih bebas, terus lebih dekat sama teman-teman juga gitu. Pasti ngekos sih. Bisa sih, kemungkinan bisa. Kalau aku mah mending anak kosan sih, jadi bisa lebih mandiri gitu. Nggak jauh beda sih kayak gitu. Jadi lebih ngerasain gimana nanti hidup sendiri gitu. Karena nggak akan terus-terusan sama orang tua kan. Kalau misalnya kuliahnya kayak full offline, ya itu pastilah ya, karena orang tua juga harus mikirin juga kan tentang kuliahnya nanti. Ya pasti ngekos. Oke. Sama sih, rumah kan jauh juga gitu, jadi kayaknya lebih mending ngekos gitu. Sementara di rumah. Oh, di rumah aja dulu. Aku sih di rumahnya. Di rumah. Pasti ngekos. Ngekos pasti. Oke. Mungkin lebih bisa dibilang secara finansial ke arah kosan, tapi overall itu mungkin lebih ke kosan. Karena kalau misalkan kita jadi anak kosan, itu kita lebih nge-manage diri sendiri kan. Dari finansial, terus dari waktu juga, itu semuanya kita yang handle sendiri. Sedangkan kalau misalkan di rumah, kita tuh bisa terlena karena ya ada orang tua gitu yang ngingetin buat sesimpel buat mandi gitu kan, itu ada yang ngingetin kan. Dan bangun pagi dan lain sebagainya itu kan ada yang ngingetin. Dan di kosan kita harus manage itu, dan menurut aku sendiri itu lebih ngebangun karakter kita lah, biar bisa lebih bagus nge-manage diri sendiri dari berbagai segi aspek gitu. Oke, ya udah mungkin itu aja sih yang mau aku tanya-tanyain. Ntar kalian bisa ikut lihat juga di YouTube-nya 8EH ITB ya, 8EH Radio ITB. Iya. Boleh mungkin kru selanjutnya ambil alih. Boleh kasih. Ya, ini thank you dari kita aja sih. Makasih ya Kak. Iya. Tadi siapa yang Makasih banyak ya, Oh iya, terima kasih. Ya, Kak. Ya Allah, asik dapat X-Star. Aku nggak bawa apa-apa tapi semoga bisa. Iya. Nah itu dia wawancara ya, hasil wawancara sama anak-anak UTBK dan juga tadi kakak tingkat kita Betul, kakak tingkat Siapa, kita. Kak Wijan sama Kak Budi ya tadi. Iya, betul. Bener, dan emang katanya beda banget nih anak kosan sama anak rumahan. Iya, betul. Mungkin kita tadi nanya anak kecil juga. Anak kecil. Ya random, betul random ya. Apalagi sih kemarin kita pokoknya kan kita nanya apa sih mereka tuh pandangan mereka tentang kos dan rumahan tuh kayak gimana sih gitu kan. Dan kebanyakan mereka tuh memandang anak-anak kos sebagai anak-anak yang udah bisa mandiri gitu ya, atau at least mereka berusaha untuk lebih mandiri gitu. Yes. Dan dimulai dari makan, mandi, nyuci, sampai mandi juga main. kayaknya kalau ditemenin aneh gitu. Aneh ya, iya sih. Tapi di sini lebih sendiri lagi. Iya, lebih Gak sendiri. cuma mandi ketika main, keluar, Ya. rumah sakit Ya, bahkan ketika betul, sakit ya. betul, sakit. Jadi ya emang harus sendiri. Jadi kan memang baik yang diatur gitu ya, keuangan, gimana cara mengatur kesehatan masing-masing gitu ya, jadi gimana cara berinteraksi, ya waktu pergi kemana-mana juga mengatur sendiri gitu. Ya. Dari hasil wawancara kemarin Iya, iya. ternyata banyak juga yang berpendapat bahwa anak-anak rumahan itu lebih nggak manja sih, tapi kayak berketergantungan terhadap orang tua atau mungkin orang-orang yang ada di rumah. Yes. Kayak misalkan tadi kalau sakit ya, itu Ya, udah jelas lah ya. jelas, sakit jelas. ya. Dari makan sih. Makan tuh biasanya kalau anak kosan tuh pulang ke kosan, biasanya nggak langsung pulang sih. Iya, main dulu bareng main temen dulu, ya kan, main dulu ketemu bareng di aja. perempatan, Iya, belok belok lagi, lagi, iya, betul. ya kan. Balik-balik malam dan makan ya harus keluar dulu. Iya, Paling betul, mesen betul. online atau Iya. beli atau masak juga ya Nah, masak. sendiri. Nah, gitu. iya itu kan berhubungan dengan kayak keuangannya mereka kan. Kalau misalkan mesen-mesen terus, apa tidak tekor? Betul. Nah, ini lebih hedon juga ya. Nah iya Lihat, itu yang lihat. perlu diatur kan. bener. Makanya kayak ada beberapa mahasiswa yang masak sendiri untuk menghemat keuangannya. Masaknya apa nih? Aduh. Kalau Eagle sendiri sebagai anak kosan ya. Iya kebetulan gue anak kosan nih. Representasinya memang di sini udah lengkap, anak kosan versus anak rumahan gitu kan. Iya. Cuman gue agak yang rumahan yang di luar. Rumahan tapi tetap aja. Rumahannya tetap liar ya Pak. Iya. Gimana Nah, nih? Jadi kalau apa sih kalau gue ya anak kosannya karena apa ya kadang-kadang kalau gue masak kadang-kadang
masaknya itu aja gitu ya. Apa tuh itu aja? Telur, nugget, sosis gitu kan. Karena bosen kan. Jadi gue biasanya biasanya kalau gue akhir-akhir bulan nih gue menghemat kayak, gue masak, tapi dalam tiga kali makan tuh 2 masak 1 pesen. Gitu. Bener. Kan? 2 masak 1 pesen. Iya. Kalau misalnya 3 kali pesen kan hedon juga. Tapi masih ini ya, harus banget makan 3 kali sehari. Nah itu berhubungan dengan menjaga kesehatan sebagai mahasiswa. Makanya kan gue kayak banyak dengar gitu kayak banyak mahasiswa yang ngekos, mereka udah begadang, makan terlambat, makannya kurang, jadi tipes. Nah itu banyak sekali kemarin trennya juga lagi naik banget ya. Yang tipes. Tren tipes gitu. Semoga nggak ada lagi anak-anak kosan yang tipes. Jadi lebih jaga kesehatan kalian gitu ya. Walaupun mungkin banyak tugas dan harus begadang. Tapi liatin juga kondisi lo. Gimana kalau tugas selesai tapi lo yang nggak selesai. Kan jangan sampai gitu ya. Ya kan? Jadi jangan sampai. Jaga kesehatan. Betul. Kalau untuk anak rumahan nih, Gil, kemarin mereka jawabnya kayak gimana sih? Kebetulan lo anak rumahan nih. Iya, kalau dari gue sendiri ya. Anak rumahan itu lebih ke unindependent, soalnya mereka berketergantungan sama orang tua mereka, sama rumah mereka gitu kan. Jadi ya kadang mungkin anak kos juga suka lah ya yang namanya homesick. Iya benar. Tapi kalau yang rumahnya dekat biasanya kayak mau apa-apa dikit-dikit ke rumah gitu kan. Iya, betul. Jadi emang berketergantungan gitu. Iya. Lu sebagai anak rumahan gitu kan ya. Apa tuh? Dari statement yang udah kita wawancarain kemarin, menurut lu ada yang beberapa sama lu relate nggak? Yang relate itu tadi sih ya, yang minta duit. Soalnya lu memang anaknya anak main, nggak bener. Iya, soalnya kan tiap hari pasti keluar kan. Iya, betul. Jadi emang iya itu penting. Soalnya untuk merecharge cash dompet money gue. only. Betul sekali gitu kan. Sama apalagi ya? Kalau lagi di rumah sih pasti dimasakin itu. Aduh, benar. Gue justru kayak minta ke mama aku tuh kayak minta ke mama aku kayak jangan masakin bintang. Gue mau belajar mandiri. Gue seriusan gue nggak sosokan ya. Gue mau belajar mandiri kayak semuanya gue masak nyuci sendiri. Ya, gue kayak pengen belajar memanage itu semua. Dan sebenarnya lebih enak gitu. Jadi bisa ngatur waktu kita sesuai dengan jadwal kuliah, jadwal unit gitu-gitu kan. Biasanya tuh kalau bareng sama orang tua kayak keluar, kayak makan di luar gitu ya. Ngikutin jadwal mereka. Gue nggak relate dong. Makanya gue kalau minta dimasakin atau makan keluar, gue suka nggak ikut. Emang kayaknya berdosa banget sama keluarga nih ya. Tapi gue berusaha untuk menjadi seseorang yang independen. Gue pengen berkembang lah basic waktu kuliah. Skill gitu ya. Iya bener banget. Dan sebenarnya gue suka masak juga. Jadi kayak ya udah itu bukan a big deal bagi gue gitu ya. Betul. Ya udah sih gitu. Kalau dimasakin ayang suka nggak? Kebetulan belum pernah. Bagi yang mau boleh 081 22. Siapa tahu ya. Boleh habis ini. Yang namanya mencoba. Yes, gitu kan? Betul. Kalau gitu kita punya pengumuman lagi. Apa nih? Kita udah buat sesuatu yang menarik, yang berbeda dari siaran-siaran sebelumnya. Ya, siaran. Ya, podcast kita sebelumnya. Video podcast kita sebelumnya. Benar. Kan sebelumnya kita di Sindong ya. Yes. Kita berbicara tentang hal-hal yang kampus mania relate. Ya, terus kita juga kemarin sempat ngundang Nasya Tramalika. Wah, itu. Yang dari Unpad untuk memberi the best. pandangan yang berbeda tentang kemarin itu apa ya? Unpad dan ITB. Yes. Gitu ya. Dan sekarang kita mau ngasih pandangan yang lain tentang hal yang kita bicarain. Oke. Kita akan berbicara tentang anak kosan dan anak rumahan. Anak kosan dan anak rumahan. Kita udah buat sebuah video. Semacam skit yang merepresentasikan jawaban-jawaban wawancara tadi. Gitu. Ya kan? Mantap. Ya, mungkin kalau gitu kita nonton aja ya. Langsung ya. Let's go. IPK, ini podcast kita. Besok UAS. Apa? Besok UAS. Jam berapa? Jam apa kayaknya? Sekarang emang jam berapa? Ya, aduh nggak tahu gue nggak pegang HP. Ya, santai lah, kita lanjut. Oke. Let's go.
ya, baru pulang jam segini ya. Nggak sekalian aja tuh nginep di masjid gitu, tau Enggak, pulangnya aku dari- besok gitu, atau masa pulang sekalian Aku dari- udah enggak, tadi udah kan dicoret dari kakak gitu ya. Enggak, dari dulu aku pulang dari kuliah. Oh terus gitu. ya, Pulang kuliah malam banget ya, jam 2 pagi ya. Enggak, karena Kuliah apa tuh jam 2 pagi? Boleh tahu nggak dosennya siapa, matkulnya apa Ini buat kamu gitu nih. ya? Aku Enggak, tuh sengaja. bodo amat, nggak peduli. Seriusan. Enggak. Ayo, Mama. Enggak, nggak Aku udah- peduli. Nggak sekalian itu aja, Nanti aku- keluar gitu ya. Keluar negeri aja sekalian gitu, pulangnya nanti bulan depan gitu kan. Atau kayak nggak usah pulang nggak apa-apa. Dicoret aja dari kakak nggak apa-apa. Tinggal dibilangin kok, tenang aja. Oke, tadi skit yang pertama Iya. ya. Tadi itu tentang apa skitnya? Harusnya lu bayarin itu. Party versus pulang jam 11 malam. Oh. Iya, tadi ada skit anak kosan yang party-party gitu ya. Party everyday. Sama ada anak rumahan yang pulang jam 11 malam aja Iya, iya. suka diomelin. Iya. gitu ya. Mungkin beberapa kos-kosan Iya. ada jam malam juga ya. Betul, Kayak betul. jam 10 tuh udah di close the door. Jadi bagus ya. Close the door. Close the door. Jadi ya udah Iya, di iya. apa namanya tuh digembok. Ya, ditutup gerbangnya lah, gitu ya, 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 betul. ditutup. Jadi ya nggak semuanya juga bebas. Iya, sebenarnya, ya nggak tergantung semuanya. orang Tetap juga. kayak ya meskipun nanti nggak ada jam malam atau apa, bagi mungkin kalian yang bakal ngekos atau yang udah ngekos tetap bertanggung jawab gitu. bertanggung jawab terhadap diri Yes, kalian sendiri betul. dan terhadap waktu ya. Yes. Jadi walaupun tetap main boleh dan sebenarnya Yeah. harus, tapi harus bisa juga nyimbangin Nyimbangin sama akademik. dan Yeah. mungkin kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah. lainnya. Tapi yang rumahan tuh biasanya gitu kan, pulang jam 11 tuh Yeah. kayak masih ditanyain Ah, kayak, kapan tuh. pulangnya jam berapa gitu Iya. kan. Apalagi yang nggak megang kunci. Wah, Ini mama mau tidur nih. Ya, mau Kamu tidur. pulang sekarang. Iya, tuh. Pernah nggak tuh kayak gitu? gue pernah jam 10 malam jam 11 di dulu waktu tapi belum gue kuliah. Gimana tuh? Gue jam 10 atau jam 11 gitu kan, gue balik kan. Tapi kok nggak ditanya-tanya gitu pas gue nyampe rumah, oh kayaknya udah tidur jadi gue lupa bawa kunci ya. Tok, mah gue telepon, bangun. Untung bangun. Udah bangun dimarahin gue. Pasti dimarahin gitu kan. Iya. Tapi tadi lu party sama siapa, Gal? Ya with my homies, Yemskuy. Party sama Yemskuy. Mana ada kalau boleh tahu? Aduh, gak tau, gue ikut Yemskuy ya. Oh, Yemskuy gitu. kan dia lebih party orangnya. Gitu. Iya, Gua harus nanya dia. ke Yemi kayaknya. Iya, Yemskuy dia. Boleh. Tapi ya itu. Ya. Benar sih sebenarnya valid ya. Valid. Perkataan dari jawaban dari hasil wawancara yang Yes. kemarin kita lakukan Yes, itu sebenarnya yes. valid dan Sangat. dituangkan juga dalam skit yang sebelumnya itu. Yes, betul. Mungkin langsung saja ke skit yang berikutnya itu ada apa tuh, Yem? Ada apa, Yems? Masak sendiri, makan sendiri versus diambilin makan sama makan bareng-bareng sekeluarga. Oh, IPK, ini podcast kita. Aduh, emang paling bener akhir bulan nggak ada uang makan Indomie rendang. Yoi. Nanti mau bagi dua sama makan malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ya udah nanti ya. Salim dong. Hai. Kamu masak apa sekarang? Ini apa sih? Marahin dong gue gini, marahin dong. Aku makan juga ya. Baru datang langsung makannya dari mana? Maskernya taruh atas. Kuliah, bintang kuliah kok. Kuliah apa? Aku katanya kemarin melihat kamu sama cewek itu yang mana itu? Belum dikenalin ke bapak. Oh ya ntar ya kalau udah siap. Oh, Bintang belum siap. udah. Ambil dong lauk. Bapak mau apa nih Pak? Sekarang Bapak mau makan apa? Mau ayam nggak? Boleh bu. Aku juga Mau, mau. Bu. Maruk ya. Bapaknya maruk ya. Saham gimana Pak? Aman? Saham lagi merah semua nih Bin. Oh merah? Iya. Oh kayak rapor bintang ya? Iya sama. Iya. Udah emang Lagi ayamnya tanya. sama-sama. Ya udah nggak apa-apa ya. Ayam.
Kamu ambil sendiri dong. Biarin dong, kan mau lagi baik. Kamu tuh udah makan belum doa kita? Iya, parah belum doain. Waktu mau makan, masak dulu sendiri. Masak dulu, iya itu. Terus makannya juga sendiri. Itu. Kalau anak rumahan dimasakin ya. Iya. Datang-datang, pulang-pulang, udah ada makanan. Iya. Makan bareng sama mama papa. Ya mungkin itu yang apa sih mungkin bagi anak kos-kosan yang dirindukan gitu. Dirindukan. Kadang-kadang kayak lu makan sendiri itu seenak apapun makanannya tidak sama enjoyable-nya ketika lu makan bareng orang lain. Benar. Lanjut. Baik. Lanjut. Next, Ki. Ada apa lagi, Yamskui? Iya, nih Yamskui. Piring dan beberes sendiri plus kamarnya berantakan. IPK, ini podcast kita. Makan sendiri, cuci sendiri. Pengen pulang. Bangun dulu udah asar, cowok tuh ke masjid sholatnya. Iya, nanti Di kamar masih juga jam kenapa 3. berantakan. Beresin dulu. Iya, nanti Pamali diberesin, nggak iya. jadi setan lagi. Iya, siap. Oke, baik. Yang mana dulu nih? Emang lu cuci piring sendiri? Gue tanya. Iya dong. Oh, iya. Tapi mungkin karena gue dulu meskipun gue kan dulu waktu gue masih di rumah kayak gue diajarin gitu kayak lu harus cuci sendiri, lu harus apa gitu ya. Ya bagusnya itulah orang tua gue gitu. Jadinya kayak di kosan apalagi skill itu sangat membantu gue gitu karena cara beberes sendiri, cara nyiapin perlengkapan sendiri, semua itu karena gue diajarin di rumah jadinya kayak kepake banget. Benar. Ya gue nggak bingung-bingung, gue nggak perlu minta tolong orang apalagi kayak udah umur segini ya pak. Bener. Orang kalau nggak, aduh nyuci piring gimana? Nah itu kan harus bisa sendiri. Iya, aduh. Apalagi masak sih, masak Wah, penting banget. masak ya, basic skill yang perlu gue latihan tuh. Gue juga kalau cuci piring suka bantuin di rumah. Karena kan masih, gak sih sebenarnya gue cuci piring buat diri gue sendiri. Iya. Tapi kalau disuruh baru Iya, bantuin betul. buat yang lain. Tapi at least kayak lu udah bisa sendiri ya, udah kayak barang-barang your stuff tuh lu bisa bersihin sendiri. Benar, iya. Makanya tadi kan gue udah mention juga ya, gue suka minta kalau masak, nyuci kayak gitu itu ya udah buat sama bintang aja gitu kan. Bibin. Karena sebenarnya selain gue bisa improve dari situ gitu ya, gue bisa belajar memanage waktu gue. Yes, betul. Gue juga lebih suka ketika barang gue dong yang nyentuh. Oh. Soalnya kadang gue suka naruh tempat di tempat yang emang sengaja gue biar gue inget gitu kan. Atau mungkin sengaja biar entahlah mungkin ada alasan tertentu gitu kan. Yes. Ketika dipegang orang lain, disimpenin orang lain tuh kayaknya suka lupa gitu kan. Di mana terus hilang gitu. Jadi kayak gue lebih suka gue yang handle sendiri gitu. Iya, oke. Ya kayak gitu. Jadi emang sebenarnya perlu belajar ya walaupun anak rumahan. Iya, betul. Skill-skill kayak gitu. Itu tuh basic skill yang perlu lu pelajari in your life buat jangan lu sedih dewasa ketika juga. lo nyuci piring lo sendiri karena emang harus kayak gitu cuy. Betul. Ketika lo berbuat sesuatu, lo juga yang bertanggung jawab. Yes. Makan kan perbuatan. Ya. Tanggung jawab yang lo pegang itu ya bersihin lagi, gitu kan? Yes. Betul. Betul ya. Betul. Oke, next. Langsung aja next ke skit yang berikutnya. Dompet kering versus minta duit ke ortu. IPK, ini podcast kita. Hai. Mah, mau minta uang dong, mah. Kita mau pergi nih kerja Lombok biasa. Nganggur. Tuh, jangan minta uang terus. Kamu juga jajan terus kan? Enggak ya. Enggak, kalau Enggak. kakak itu beli makan di luar soalnya kakak pulang malam lagi. Ini malam dari malam. Apa sih kamu ngomong sih? Tuh udah paket tuh mah. Wah, udah ada paket tuh. Kita mau minta uang dulu deh. Ayo cepetan tuh. Sama teman sama Dompet kering, dompet Dompet kering. kering. Nggak? Maksudnya nggak ada duitnya gitu ya? Kontos. Kalau anak kosan tuh tiap akhir bulan pasti Tiap akhir akan bulan. kering tuh dompet. Oh iya. Karena kan kayak lu udah
melakukan perbelanjaan. Belum kan pasti anak kuliah main, nyari makan sendiri loh. Terus kalau mungkin yang nggak ada waktu untuk nyuci sendiri jadi harus laundry. Iya. Itu pasti kan kayak ya lu ada keuangan yang perlu dikeluarkan kan. Nah, biasanya akhir-akhir bulan tuh kering tuh karena ya kadang-kadang salah perkiraan. Oh, benar. Salah perkiraan manajemen uang. Jadi tiba-tiba wah pas gue lihat, wah ini kok tidak sesuai perkiraan gue, kok tinggal sedikit. Apakah cukup atau tidak? Nah, itu biasanya mulai itu. Di saat dompet kering, makannya instan semua. Mie instan gitu ya, telur lah ya. Terus kalau udah kering gitu biasanya lu ngapain? Ya kadang-kadang ya gue kadang-kadang diem di rumah atau enggak kadang-kadang kalau mau main gue pastiin dulu gue mau main kalau lu jajanin. Bener. Kadang-kadang gitu. Enggak minjem, lu suka lagi minjem gitu nggak? Oh enggak dong. Biasanya kalau gue minjem tuh nanti gue kayak berutang badi itu berutang budi itu kayak ya nggak enak aja lah. Bener sih. Tapi kalau gue sendiri, gue pribadi, dompet kering ya bisa terjadi. Bisa terjadi. Tapi yang membedakan mungkin gue untuk merefill itu lebih gampang. Iya itu. Langsung refill dengan pulang ke rumah. Bisa kan? Menghadap orang tua gitu, bisa refill. Aduh mah ini ada acara mah tapi kayaknya duit aku habis. Oh yaudah nih. Bener kan? Iya. Minta langsung on the spot gitu kan. Oke, next aja. Ada apa lagi nih yang skuy? Dompet kering, anak kosan tuh jadinya nyari promo GoFood. Sedangkan karena anak rumahan lebih gampang refill duitnya, jadi mau ke kafe kapanpun juga santai. IPK, ini podcast kita. Lapar. Aduh, dompet saya tidak oke nih. Ayam geprek. Aduh, baru sakit perut kemarin. Kebab. Lumayan. Tapi kurang kenyang. Mie asik. Promonya kagak nyampe. Bener atas sama Eagle. Betul. Iya kan? Weh makan. Ya, non Mbak. Yeay, makasih Mas. It's a day as anak rumahan ya alias nongki terus. Oke, ini gue ada meeting ceritanya pagi-pagi sambil makan McFlurry gitu kan. Iya, gitu deh di kafe bangun. Ini makan siang nih sambil nugas juga ya bareng temen gitu kan. Nah, ini sore ke malam ya minum aja sih di kafe nongkrong gitu kan. Sampai malam baru makan lagi. Ya hedon sih, tapi ya udah. Dan ini sendirian, capek juga gue. Ya udah bye bye. Benar. Kadang emang kalau lagi kering dompetnya gitu ya. Ya nongkrong di kosan aja nggak sih? Iya bener nongkrong kosan. Ngopi saset aja gitu. Ngopi saset. Biasanya kalau lagi hedon kan ke Starbucks gitu ya. Yang awalnya kafe gitu. Yang awalnya ramen jadi Indomie goreng. Iya, tet gitu di sensor. Oke, next. Oi, abis katanya. Oh, abis selesai. Oh ya itu dia. Tepuk tangan dulu dong. Nah itu dia skit berdasarkan hasil-hasil wawancara sebelumnya ya. Yes. Mungkin kita mau ngucapin thank you banget nih buat teman-teman yang udah mau diwawancara kemarin. Betul. Yang UTBK nih kemarin khususnya. Yes. Kita doain semoga kalian masuk ke jurusan yang kalian inginkan. Amin. Bagi Kak Wijen dan Kak Budi, sorry banget di mention kalau mau nggak ya di mention? Enggak apa ya. Semoga cepat sidang, cepat lulus, cepat mencapai apapun yang kalian inginkan gitu ya. Buat yang kerja juga, semoga kerjanya dilancarkan, dapat hasil-hasil yang baik gitu ya. Betul. Untuk kedepannya, betul. Oke deh, kalau kayak gitu, karena udah selesai, kita bahas-bahas tentang anak kos dan anak rumahan. Yoi. Kita bakal ada apa, Rengge? Renggui, gimana Renggui? Games. Wow. Pau. Syabadapa, picika up. It's time to play. Udah. Oke, baik. Gamesnya itu apa, Rengge? Iya, gimana Rengge? Jelasin. Bakal dijelasin sama Ica. Oh iya, sama Ica nih. Gimana nih Ica nih? Jadi kita udah nanya sama kampus mania, who is most likely to melakukan sesuatu sebuah satu kondisi. Nah, jadi Bintang sama Eagle bakal nebak kira-kira who is most likely to melakukan hal itu gitu.
Oke, anak rumahan atau anak kosan gitu ya? Ya, oke, pilihannya. oke. Baik, mungkin Baik, kalau baik. jawabannya anak rumahan, lo semua pada nunjuk gue gitu ya? Oh, ya, Nunjuk oke. gue. Oke. Kalau anak apa sih Kosan. kosan, jawabannya Nunjuk gua. Oke. Oke, terus ada lagi kah? Pemenangnya ada pemenang nggak nih? Nah, berdasarkan skor yang didapat berdasarkan jawabannya Bang bener, bakal ada hukuman, yaitu nanti ada deh, ditunggu aja ya. Ya. Oke, Oh, baik, sih. baik, baik. Dan ini berarti jawabannya berdasarkan jawaban Kampus Mania di IG ya? Di Benar. Instastory-nya. Oke, Oke, oke. baik. Mungkin langsung saja. Pertanyaan soal yang pertama. pertama, Most likely yoi. yang pertama. Ya, jadi Oke. yang pertama itu who is most likely kena tipes anak kos atau anak rumahan nih? Kena tipes. Oke ya. Itu nih. Oke, 1, 2. Nah, Anak kosan dong. jawabannya adalah benar Anak kosan. Iya. Oke, itu jawaban Kampus Mania paling banyak tuh anak Iya. kosan juga gitu ya. Karena mungkin berhubungan sama makannya mungkin tidak ada yang ngatur jadi Betul. mungkin ada yang telat dan Betul, apa ya gitu. Oke. benar. Dan sering main juga gitu kan. Iya, betul. Gak ada yang ngebatasin. Gizinya gitu ya, Gizinya kurang. juga. Iya, Iya, benar oke, banget. oke. Kecapean tuh most likely happen tuh anak-anak Yes. yang kos gitu. Kosan makanya jaga kesehatan ya. Kamu Jaga semuanya. kesehatan, jaga hati, jagalah hati. Jangan kau nodai. Baik, tadi pertanyaan pertama. Sekarang udah. pertanyaan yang kedua apa, Chan? Nah, Number pertanyaan 2. kedua itu adalah who's most likely to be boros, anak kos atau anak rumahan? To be boros ya. Oke. 1, 2, 3. Jawaban yang benarnya adalah anak kos. Anak anak kos. Oh iya sih, Salah, kenapa gua nyebut? Bibi Ya. salah. Tapi emang bener sih harusnya anak kos soalnya Anak kos. lebih sering main. Iya. Terus makan juga lebih sering beli sendiri. Iya. Kenapa gue jawab? Ya udah deh. Ya. Udah nggak apa-apa. Biasanya kan anak kos tuh dikasihnya langsung sablek terus kayak biar lu aja yang ngatur sendiri Iya, gitu benar. kan. Sebenarnya kalau rumahan mostly biasanya dikasih per part gitu kan. Iya, dan biasanya kalau makan dan lain-lain tuh udah difasilitasi gitu. Yes. Di rumah udah banyak. Ya udah, berarti Eagle poinnya 2, gue masih 1. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Chan. Next. Pertanyaan selanjutnya, who is most likely to be mager-mageran? Mageran. Kayaknya harusnya seimbang sih ini. Bentar. Wah, siapa ini ya? bingung nih. Gue bingung nih. Mager. Gue takut kalah ya. Kalau kalah gimana nih? Oke lah ya. Oke. Mari kita 1, 2, 3. Gue. Ternyata jawaban dari Kampus Mania adalah anak rumahan. Iya. Gue tadi mau jawab anak rumahan soalnya Iya. kayak di rumah lebih nyaman. Oh iya. Tapi mungkin. gue takut kalah nih. Takut Kampus Mania jawab kos-kosan. Oke. Jadi gak ada yang ada ya. Nah, berarti masih 2-1 ya? Masih 2-1. Oke. Oke, next question, Chan. Next question, who is most likely to be tidur kemalaman? Tidur kemalaman. Oke. Menarik nih. Menarik nih. Mikir dulu bentar gak apa-apa ya? Apa ya? Sebenarnya anak rumah kayaknya lebih sebenarnya bisa-bisa aja sih tidur kemalaman ya. Dan anak kosan juga. Yaudah deh, jawab dulu. Jawab dulu. Nih, 1, 2, 3. Benar. Ya, anak kosan ya. Gak ada yang ngatur, jadi tidur juga tergantung lo. Benar. Mungkin mainnya sampai malam juga ya. Iya. Jadi tidurnya lebih malam lagi. Kayak gue tadi gitu ya. Bardi. Iya, Bardi. Iya. Jam 2 masih Bardi. Besok UAS masih Bardi. Ya, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, masih muda. Next questionnya, who is most likely lebih sering bersih-bersih? Oh, baik. Oke, baik. Oke. Ini kita tricky nih. Tricky, iya. Tapi oke, gue punya jawabannya. Siap? Oke. 1, 2, 3. Ya, karena menurut Kampus Mania Gimana lebih tuh? sering anak kos. Kenapa? Padahal justru ya menurut gue Iya. yang lebih sering itu anak rumahan. Kenapa? Karena disuruh. Iya, gue juga Karena gitu, disuruh. gitu. Pasti terpaksa mau nggak mau bersih-bersih Iya, gitu kan. Iya, betul. Iya. Bener. Tapi anak kos bener sih, soalnya Ya, menjaga kebersihan sendiri kalau kotor ini kan tidak enak gitu ya. iya sih. Understandable. Oke, baik. And next, the last question berarti. Last Oke. Let's go. Pertanyaannya adalah who is most likely to hafal jalanan? Oke. Oke. Tricky seberat tricky nih. Oke, tapi baik. Siap? Siap. 1, 2, 3.
Jawaban yang benar adalah anak kos. Oke. Kenapa anak kos? Karena anak kos lebih banyak berpergian. Tapi kan kalau nggak ngekos berarti rumahnya di kota itu. Berarti dia lebih tahu kota itu gak sih? Menurut kamu semuanya anak kosan ya? Anak kosan. Tapi benar sih, anak kosan lebih banyak mainnya gitu kan. Tapi ya yang lu bilang juga masuk akal sih. Karena kan kebanyakan kalau punya rumah di situ, kebetulan pasti di kota orang situ pasti lebih apa? Iya benar-benar masuk akal juga ini. Ya jadi gue kalah 2 poin dari Igo. Yes. Nyanyi dulu, nyanyi. Tegang ya Pak. Jadi soalnya kemarin hukumannya cukup mengerikan ya. Iya dan gue kalah terus ya kayaknya. Kayaknya gue tidak mahir dengan games pergamesan ini. Terus yang kalah gimana nih? Iya nih gimana nih Chan? Nah, jadi kalau yang kalah kita udah siapin hukumannya yaitu makan ceker. Makan ceker level Makan ceker pedes ya. Aduh. Ini gue levelnya rendah ya. Menunggu ya. Tapi gue nunggu Bibin Star dulu. Gue gak kuat pedes nih for your evaluation. Gimana nih makannya semuanya nggak harus habis kan? Semampunya. Gue pengen tahu nih level 2 itu seperti apa Cobain sih. ya. Gue gak kuat pedes dong. Gak boleh minum. Dari kali gue menang. Tapi sama kan? Bapak ini pembalasan ketika lo nyoret-nyoret muka gue gue. Nggak ada hukuman ternyata. Karena kita nggak pedes nih. Hukuman buat gue ya. Hukuman buat Eagle karena Eagle. Padahal Eagle level 2 ya. Gue level 6. Tapi itu udah bagus. Udah pedes bagi Eagle gitu. Jadi ya udah thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai jam segini. Sampai akhir. Ya, pagi yang udah ngikutin kita dari episode 1 sampai episode 6. Benar banget. Wah. Dan ini episode terakhir di periode sekarang ya. Kita bakal ada lagi di periode selanjutnya. Iya. Ini ditunggu aja informasinya semua di sosial media kita. Iya, benar banget. Ada di IG-nya di 8EH Radio ITB. Yoi. Terus TikTok-nya juga 8EH Radio ITB. Yoi. Terus di Twitter-nya di 8EH_radio. Ada juga apa lagi nih, Go? YouTube-nya 8EH Radio ITB. Spotify-nya juga 8EH Radio ITB. Untuk dengerin podcast-nya ada di namanya Kampus Mania. Yoi. Dan juga kalau kalian mau dengerin siaran-siaran rutin kita ada di website 8EH di 8EHradioitb.id. So jangan sampai ketinggalan nih, Go ya. Ini kasihan nih Igo, kayaknya nggak bisa ngomong karena kepedesan. Jadi thank you banget sekali lagi. Be smart and stay cool. In Harmonia Progressio. Bye-bye. Bye-bye. Check Ariam. Nggak pedes. IPK. Ini podcast kita. IPK. Bahas IP bukan di sini. IPK. Sarip dong kakak. Hanya di 8EH. Let's go.